Pemirsa, kehadiran e-commerce membuat orang-orang lebih mudah berbelanja. Keadaan ini memicu keinginan berbelanja yang berlebihan alias lapar mata. Lantas bagaimana cara membentenginya? Lalu bagaimana juga pandangan Islam terkait ini pemirsa? Nah untuk itu rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Pemirsa, bagaimana caranya membentengi diri dari nafsu belanja yang berlebihan alias lapar mata? Dan bagaimana caranya Islam memandang terkait hal ini? Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Uja ya. Alhamdulillah. Uja, saya mau nanya nih, hadirnya e-commerce nih membuat orang-orang lebih mudah berbelanja. Tinggal klik maka barang yang diinginkan itu tiba. Tapi kemudian ini membuat orang-orang itu jadi lapar mata. Itu gimana Uja menurut pandangan Islam? Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Tentunya dari itu semua fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita, ya, ketika Rasulullah SAW menuju kepada pasar, karena kan begini, tempat yang paling Allah cintai itu masjid, tempat yang paling Allah tak suka itu pasar. Pasar itu terjadinya transaksi jual beli di dalamnya. Nah, kenapa pasar? Kenapa pajak? Karena begini, di pasar itu kalau yang halal diberkahi, tapi kalau ada kecurangan timbangan, kemudian bercampur aduknya dengan hak yang batil, kemudian tadi salah satunya kita bisa terjerumus kepada lapar mata tadi, atau bisa dikatakan bisa terjerumus kepada mubadzir. Kita takutnya ke situ. Nah, kita berbicara pasar bukan pasar yang tradisional ya, yang dulu yang becek dan lain sebagainya. Sekarang sudah di mal-mal yang indah, yang kita terkadang masuk ke situ nggak sadar pulangnya ya udah gelap ya. Apalagi di zaman globalisasi hari ini, di zaman gadget, kemudian di zaman kita tinggal klik, kita bisa mendapatkan sesuatu. Intinya satu, jangan melakukan hal-hal yang mubadir sehingga apa-apa yang kita butuhkan berubah menjadi apa-apa yang kita inginkan. Ya, Uja, misalnya nih kita belanja untuk memenuhi keinginan dan barang yang dibeli itu akhirnya diberikan ke orang lain. Karena sayang kalau dibuang, Uja. Itu gimana pandangannya, Uja? Begini, intinya Islam mengajarkan kepada kita semua ketika membutuhkan sesuatu, belilah yang dibutuhkan, bukan apa-apa yang kita inginkan. Karena kalau sudah apa-apa yang kita inginkan, terkadang kalau pada saat itu kita nggak memerlukannya lagi, maka itu menjadi sia-sia. Pertama, untuk kita dan para pemirsa, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ya, ayat 26 ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Apa kata Allah dalam ayat ini? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Mubadzir. Sesungguhnya perilaku pemborosan itu perilaku syaitan. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kau mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Berarti begini, kalau ada barang-barang yang tidak berguna, bukan berguna ya, barang-barang yang kita tidak pakai lagi. Artinya barang itu masih bagus, masih bermanfaat, tapi kita nggak memakainya lagi. Alangkah baiknya kita berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan.
bagaimana nih Ujah caranya kita melawan nafsu termasuk lapar mata ini tadi Ujah? Siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Islam mengajarkan kepada kita setiap sesuatu itu dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Hamdalah. Ketika ada sesuatu yang mengajak dirimu untuk mendapatkan sesuatu itu padahal kau nggak sanggup melakukannya, atau kau tidak memiliki harta untuk mendapati itu, maka godaan-godaan negatif yang selalu ada menimpa diri kita itu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian ditambah lagi kalau godaan syaitan yang lebih dahsyat lagi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, dan seterusnya. Kemudian ketika masuk ke dalam pasar, Rasulullah mengajarkan doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Itulah yang harus kita pelajari, harus kita kuasai sehingga kita tidak haus atau tidak lapar mata saja, tetapi apa-apa yang kita butuhkan saja yang kita beli, gitu. Nah, oleh karena itu janganlah melakukan kegiatan yang mubadir, karena mubadir itu perbuatan syaitan, dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Bagaimana mengusir syaitan? Bertauhid tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.